Bayangkan sejenak dirimu berdiri di tepi samudra luas, angin lembut menyapu wajahmu, membawa bisikan penuh harapan dari alam semesta. Dalam momen itu, kamu merasakan sesuatu yang selama ini mungkin tersembunyi. Sebuah kekuatan besar yang tak lagi terbelenggu oleh rantai masa lalu. Kekuatan itu adalah dirimu, yang kini berdiri teguh, bebas dari cengkeraman siapapun yang pernah mencoba mengatur langkahmu. Dulu, mungkin kamu berjalan dengan langkah ragu, memikul beban ekspektasi dan kritik tajam dari mereka yang seharusnya mencintai tanpa syarat. Suara-suara itu mengikatmu, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Namun, lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan lagi seseorang yang tunduk pada narasi mereka. Kamu adalah jiwa yang telah bangkit, meraih kembali kendali atas hidupmu, dan melangkah menuju cakrawala baru dengan penuh keyakinan. Hari ini adalah momen untuk merayakan kebebasan itu. Kita akan bersama-sama menelusuri perjalanan ini, memahami bagaimana kamu melepaskan diri dari bayangan mereka, merebut kembali ruang batinmu, dan menemukan kebenaran penting yang mengubah segalanya. Ini adalah perjalanan pencerahan, dan kamu tidak berjalan sendirian. Sebelum kita memulai, lakukan satu langkah kecil namun penuh makna. Klik tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lalu tuliskan kata 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu sepenuhnya siap menerima pesan ini. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa melalui fitur Super Thanks yang kamu berikan. Dukungan ini adalah energi yang menguatkan perjalanan spiritual kita bersama. Kini, mari kita melangkah lebih dalam. Perjalanan ini bukan hanya tentang melepaskan diri dari belenggu, tetapi juga tentang menemukan kembali cahaya dirimu sendiri. Cahaya yang tak pernah padam, hanya sempat terhalang oleh bayangan mereka. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas adalah kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bebas, penuh cinta, dan autentik. Langkah pertamamu adalah mengingat bahwa segala yang pernah membuatmu merasa kecil, kini hanyalah ilusi. Bersama-sama, kita akan menghancurkan ilusi itu dan membangun fondasi baru yang kokoh untuk masa depanmu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan semangat yang menyala. Bab 1. Retaknya kontrol mereka. Bayangkan dirimu kembali ke masa lalu, saat hidupmu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang diambil penuh kehati-hatian, seolah-olah ada yang selalu mengawasi, menunggu momen untuk menjatuhkanmu. Mereka yang seharusnya memberikan kasih sayang dan dukungan malah menjadi bayangan yang membebani. Kritik mereka terasa seperti duri yang menusuk, kata-kata mereka seperti rantai yang melilit langkahmu. Namun, bahkan di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil yang mulai menyala di dalam dirimu. Dulu, mungkin kamu menganggap itu adalah takdirmu. Hidup di bawah bayang-bayang mereka, mematuhi aturan yang mereka ciptakan, dan menyesuaikan diri dengan harapan mereka yang tak pernah cukup. Kamu mungkin berpikir, inilah keluarga, dan aku harus menerimanya apa adanya. Namun semakin hari, kamu mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah datang dengan syarat. Cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil, tidak membuatmu takut, dan tidak mengubahmu menjadi seseorang yang kamu sendiri tidak kenali. Ada sebuah momen, entah itu terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan seperti matahari yang terbit, di mana kamu mulai melihat kenyataan. Kamu melihat bahwa mereka tidak lebih besar darimu. Kritik mereka, yang dulu seperti petir yang mengguncang, kini hanya terdengar seperti suara gemuruh yang jauh. Kamu menyadari bahwa kekuatan mereka untuk melukai hatimu sebenarnya berasal dari dirimu sendiri, dari keyakinanmu bahwa mereka berhak menentukan siapa dirimu. Saat kamu menyadari hal ini, retakan mulai muncul di tembok kontrol mereka. Mungkin momen itu datang ketika kamu akhirnya berkata tidak untuk pertama kalinya. Atau mungkin itu saat di mana kamu menolak untuk meminta maaf atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Atau mungkin itu hanya momen kecil ketika kamu memilih untuk berjalan menjauh dari sebuah argumen, bukan karena takut, tetapi karena kamu tahu nilaimu tidak bisa ditentukan oleh perdebatan itu. Momen-momen kecil ini, meskipun tampaknya sederhana, adalah tanda bahwa dirimu sedang berubah.
Setiap kali kamu berdiri tegak dan menolak untuk tunduk, kamu mengambil kembali bagian kecil dari dirimu yang hilang. Bayangkan ini seperti menyusun kembali kepingan kaca yang pecah, tetapi kali ini dengan cahaya yang baru. Kamu tidak lagi mencoba untuk menyenangkan mereka yang tidak pernah puas. Sebaliknya, kamu mulai menyenangkan dirimu sendiri, mendengarkan suara hatimu, dan memberi ruang bagi jiwamu untuk tumbuh. Perjalanan ini tidak mudah. Tentu, ada momen di mana kamu mungkin merasa ragu. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah aku terlalu keras? Namun, setiap kali kamu meragukan langkahmu, ingatlah, cinta sejati tidak membuatmu merasa terikat. Jika sesuatu membuatmu merasa tertekan, itu bukan cinta, itu kontrol. Dan kamu berhak melepaskan diri dari itu. Kini, lihatlah ke dalam dirimu. Perhatikan keberanian yang mulai tumbuh, kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Kamu tidak lagi takut pada kata-kata mereka, karena kamu tahu bahwa kata-kata itu hanya cerminan dari ketakutan dan rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba membuatmu merasa kecil, karena mereka sendiri merasa tidak cukup. Tapi itu bukan lagi masalahmu. Lakukan latihan kecil ini. Pikirkan satu momen di mana kamu berhasil melawan kontrol mereka. Tuliskan momen itu. Rasakan kebanggaan yang muncul saat kamu mengingatnya. Mungkin itu adalah saat di mana kamu memutuskan untuk mengejar impianmu, meskipun mereka meremehkannya. Atau mungkin itu adalah saat di mana kamu memilih untuk tetap diam saat mereka mencoba memprovokasimu, bukan karena lemah, tetapi karena kamu tahu diam adalah bentuk kekuatanmu. Latihan ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu. Ini adalah bukti bahwa kamu telah berubah. Bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Ketahuilah, semesta dan tim spiritualmu merayakan setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk melepaskan diri dari kontrol mereka. Mereka telah menyaksikan perjuanganmu, dan sekarang mereka bersorak untuk kebebasanmu. Dengan setiap langkah maju, kamu semakin mendekati dirimu yang sejati, dirimu yang tidak lagi tunduk pada siapapun, tetapi berdiri dengan penuh cinta dan keyakinan pada dirimu sendiri. Ingat, ini baru permulaan. Perjalanan ini akan membawa banyak pencerahan, banyak kemenangan kecil yang akhirnya akan membentuk hidup baru yang jauh lebih baik. Teruslah melangkah karena kamu tidak lagi sendirian. Dirimu sendiri adalah sekutu terkuatmu, dan semesta selalu mendukung langkah-langkah keberanianmu. Bab 2. Melihat taktik mereka dengan jelas. Pernahkah kamu merasa seperti berada dalam labirin, setiap langkah yang diambil terasa salah, dan setiap keputusanmu dipenuhi keraguan? Itulah yang mereka lakukan padamu. Orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungmu seringkali menjadi arsitek dari labirin ini. Namun kini, setelah kamu mulai melepaskan diri, cahaya kebenaran menyinari jalanmu, membantumu melihat dengan jelas pola-pola manipulasi yang dulu mereka gunakan untuk mengendalikanmu. Mereka mungkin tidak menyadari betapa dalamnya luka yang mereka ciptakan, atau mungkin mereka melakukannya dengan sengaja. Manipulasi mereka seringkali halus, seperti angin sepoi yang tanpa sadar mengubah arah kapalmu. Kadang, itu berupa sindiran yang dibungkus dalam candaan, pujian yang disertai dengan kritik tersembunyi, atau aturan-aturan yang terus berubah agar kamu selalu merasa gagal memenuhinya. Dalam beberapa momen, mungkin mereka mendukung orang lain di sekitarmu dengan penuh semangat, sementara kamu dibiarkan merasa tidak terlihat. Namun kini, kamu mulai melihat pola itu. Apa yang dulu terasa seperti kebenaran mutlak kini terlihat sebagai permainan. Kamu memahami bahwa kritik mereka bukanlah cerminan dari kekuranganmu, melainkan cerminan dari rasa takut dan ketidakpuasan mereka sendiri. Mereka menggunakan taktik ini untuk memastikan kamu tetap kecil, agar kamu tidak pernah melampaui mereka. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa mereka melakukannya? Jawabannya sederhana namun menyakitkan. Mereka takut. Ketika kamu bersinar, mereka merasa terancam. Ketika kamu tumbuh, mereka merasa kecil. Jadi, mereka mencoba memadamkan cahaya itu
sebelum ia menjadi terlalu terang. Namun kini, kamu tahu lebih baik. Kamu melihat taktik mereka dengan mata yang terbuka. Kamu tahu bahwa pujian palsu mereka tidak lagi memiliki arti, bahwa sindiran mereka hanyalah usaha untuk menanam keraguan di hatimu. Mereka tidak lagi mampu membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Cobalah latihan kecil ini. Tuliskan pola-pola manipulasi yang pernah mereka gunakan. Mungkin itu adalah saat mereka meremehkan impianmu, menyebutnya tidak realistis, atau saat mereka mengubah fakta untuk membuatmu merasa bersalah. Dengan menuliskan ini, kamu tidak hanya mengenali pola itu, tetapi juga mengambil langkah besar untuk melucuti kekuatannya. Melihat taktik mereka bukan berarti kamu harus membenci mereka. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk memahami bahwa tindakan mereka lahir dari luka yang belum mereka sembuhkan. Mereka mungkin tidak tahu cara lain untuk merasa kuat selain dengan melemahkan orang lain. Namun, pengertian ini tidak berarti kamu harus membiarkan mereka terus memengaruhimu. Kamu dapat memilih untuk melihat mereka dengan belas kasih tanpa membiarkan mereka melanggar batasan yang telah kamu bangun. Sekarang, bayangkan dirimu dalam sebuah perahu kecil yang akhirnya bebas dari badai. Ombak kritik dan manipulasi mereka kini hanyalah gelombang kecil di kejauhan. Kamu tahu cara membaca arah angin dan mengarahkan perahumu sendiri. Dengan setiap keputusan yang kamu buat dari tempat kebebasan ini, kamu semakin menjauh dari cengkraman mereka. Dan ada hal yang luar biasa tentang kebebasan ini. Ketika kamu melepaskan diri dari manipulasi mereka, hubunganmu dengan dunia di luar mereka pun berubah. Kamu mulai melihat bahwa rasa tidak percaya yang pernah kamu bawa ke dalam hubungan lain berasal dari luka yang mereka ciptakan. Dengan melihat pola mereka, kamu juga melepaskan pengaruh itu dari aspek-aspek lain dalam hidupmu. Bayangkan ini, kamu kini seperti pohon yang baru saja terbebas dari bayangan besar yang pernah menutupi sinar matahari. Akarnya lebih kuat, cabangnya tumbuh lebih lebar, dan daunnya menjadi lebih hijau. Kamu berdiri kokoh, tidak lagi takut akan badai. Setiap langkah yang kamu ambil menuju kebebasan ini adalah kemenangan besar. Kamu tidak hanya melindungi dirimu dari manipulasi mereka di masa depan, tetapi juga memastikan bahwa kamu tidak akan pernah lagi tertipu oleh trik yang sama. Dengan setiap keputusan yang kamu buat dari tempat kebebasan ini, kamu semakin mendekati dirimu yang sejati, jiwa yang tidak tergoyahkan, penuh dengan kekuatan dan cinta. Ingatlah, mereka tidak memiliki kekuatan kecuali yang kamu berikan kepada mereka. Dengan melihat taktik mereka dengan jelas, kamu mengambil kembali kendali itu. Kini, jalan di depanmu terbuka lebar, penuh dengan kemungkinan tanpa batas. Tetaplah melangkah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Ini adalah hidupmu, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya darimu. Bab 3. Merebut kembali ruang batinmu. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan yang pernah dipenuhi dengan suara-suara yang bukan milikmu. Suara itu menekan, mengkritik, dan meragukan setiap langkahmu. Mereka memenuhi ruang di dalam batinmu, membuatmu lupa seperti apa suaramu sendiri. Namun kini, kamu mulai melihat bahwa ruang itu tidak lagi harus menjadi milik mereka. Ruang itu adalah milikmu. Tempat yang seharusnya dipenuhi dengan kedamaian, keberanian, dan cinta terhadap diri sendiri. Ketika mereka mencoba mengendalikanmu, mereka tidak hanya meraih kekuasaan atas tindakanmu, tetapi juga menyusup ke dalam pikiranmu. Kata-kata mereka menjadi bisikan yang mengganggu, meragukan setiap keputusanmu, dan membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup baik. Mereka menciptakan narasi yang tidak pernah mencerminkan dirimu, tetapi kamu tanpa sadar mengizinkannya untuk menjadi kenyataan. Namun kini, kamu tahu bahwa semua itu hanyalah bayangan, dan bayangan tidak memiliki kekuatan di bawah cahaya kebenaran. Ruang batinmu adalah tempat paling sakral. Ia adalah tempat di mana impianmu lahir, di mana keyakinanmu tumbuh, dan di mana kamu menemukan dirimu yang sejati. Tetapi untuk waktu yang lama, ruang ini dipenuhi dengan furnitur usang yang mereka letakkan di sana. Rasa takut, rasa tidak cukup, dan keraguan yang mereka tanam. Kini saatnya untuk merebut kembali ruang itu.
untuk mengosongkan apa yang tidak lagi melayanimu, dan untuk mengisinya dengan hal-hal yang membawa kehangatan dan kekuatan. Cobalah untuk membayangkan ruang ini seperti sebuah rumah yang telah lama tidak kamu tinggali. Ketika kamu memasukinya, kamu melihat debu di mana-mana, jendela yang tertutup rapat, dan perabotan yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Sekarang, bukalah jendela itu, biarkan angin segar masuk. Bersihkan debu yang menumpuk di sudut-sudut. Keluarkan furnitur yang tidak lagi berguna, dan gantilah dengan sesuatu yang mencerminkan siapa dirimu yang sebenarnya. Mulailah dengan hal sederhana, kata-kata. Kata-kata yang dulu memenuhi pikiranmu, seperti tidak cukup baik atau tidak mungkin berhasil, kini bisa digantikan dengan aku cukup dan aku mampu. Setiap kali pikiran negatif itu mencoba kembali, ingatlah bahwa kamu adalah pemilik rumah ini, dan kamu memiliki kekuatan untuk memilih apa yang tinggal di sana. Ketika kamu mulai merebut kembali ruang ini, kamu akan merasakan perubahan besar. Keputusan yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan. Kamu mulai berbicara dengan keyakinan, tanpa rasa takut akan penilaian mereka. Kamu mulai mengejar hal-hal yang pernah kamu tinggalkan karena takut akan kritik mereka. Setiap langkah yang kamu ambil dalam kebebasan ini adalah perayaan atas dirimu sendiri. Dan inilah yang luar biasa. Ketika ruang batinmu dipenuhi dengan cinta dan kejelasan, dunia luar pun berubah. Hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih autentik. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu kepada siapapun. Sebaliknya, kamu hadir sebagai dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa rasa takut. Hubunganmu dengan pasangan, teman, atau siapapun yang penting dalam hidupmu pun ikut terpengaruh. Ketika kamu tidak lagi membawa rasa takut atau keraguan yang ditanamkan oleh mereka yang pernah mengendalikanmu, kamu memberikan ruang bagi hubungan yang tulus untuk berkembang. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Latihan kecil yang bisa kamu lakukan adalah membayangkan ruang batinmu sebagai taman. Taman ini dulu penuh dengan tanaman liar yang ditanam oleh mereka yang ingin mengendalikanmu. Kini, kamu adalah penjaga taman itu. Cabut tanaman liar yang tidak kamu inginkan, dan tanam bunga-bunga yang kamu sukai. Isi taman itu dengan warna-warna yang membuatmu bahagia, dengan aroma yang membuatmu tenang. Setiap kali kamu merawat taman ini, kamu memperkuat hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dan ingatlah, merebut kembali ruang batinmu bukanlah tindakan egois. Ini adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu juga memberikan cinta yang lebih tulus kepada dunia di sekitarmu. Ruang yang dulu diisi dengan ketakutan kini menjadi tempat di mana mimpi-mimpi besar lahir, di mana keberanian tumbuh, dan di mana dirimu yang sejati menemukan rumah. Langkah ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Dengan merebut kembali ruang batinmu, kamu tidak hanya membebaskan dirimu dari pengaruh mereka, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Ruang ini adalah milikmu, dan hanya milikmu. Hargailah, rawatlah, dan penuhilah dengan segala hal yang mencerminkan keindahan jiwamu. Kamu adalah penjaga ruang itu. Dan kini, ruang itu bersinar dengan cahaya kebenaran dan cinta. Bab 4. Menemukan kebenaran yang paling penting. Bayangkan dirimu berdiri di tengah lautan ketenangan, di mana setiap gelombang adalah refleksi dari perjalananmu. Angin lembut yang membelai wajahmu membawa bisikan penuh kejujuran, membuka pintu menuju sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayangan keraguan. Kebenaran ini begitu sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu sepenuhnya. Kamu tidak pernah membutuhkan persetujuan mereka untuk menjadi utuh, layak, dan bebas. Selama ini, mungkin kamu merasa bahwa dirimu harus diakui oleh mereka yang dulu mencoba mengendalikanmu. Validasi mereka terasa seperti harga yang harus kamu bayar untuk merasa berharga. Kamu melangkah dengan hati-hati, takut bahwa setiap kesalahan kecil akan menjadi alasan untuk kritik mereka. Tetapi kini, kamu mulai menyadari sesuatu yang besar, sesuatu yang menggetarkan hatimu. Nilai dirimu tidak pernah bergantung pada pendapat mereka. Sejak awal,
Kamu adalah jiwa yang sempurna, penuh dengan potensi yang tidak bisa diukur oleh kata-kata mereka. Kekurangan mereka dalam memahami keindahanmu tidak pernah menjadi cerminan dari dirimu, tetapi cerminan dari batasan mereka sendiri. Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan ini. Tuliskan di atas selembar kertas atau hanya di dalam hatimu. Nilai diriku tidak tergantung pada persetujuan siapapun. Rasakan bagaimana kalimat ini membebaskanmu, mengangkat beban yang selama ini menekan dadamu. Setiap huruf dalam kalimat itu adalah pengingat bahwa kamu telah memutus rantai yang mengikatmu pada pengakuan mereka. Ketika kamu mulai menerima kebenaran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang penuh ancaman, tetapi menjadi ladang luas penuh peluang. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan mereka, tetapi untuk mengejar apa yang membuat hatimu bernyanyi. Langkahmu menjadi lebih ringan, keputusanmu menjadi lebih pasti, dan keberanianmu menjadi tak tergoyahkan. Namun, perjalanan menuju penerimaan kebenaran ini tidak selalu mulus. Akan ada saat-saat di mana keraguan mencoba menyusup kembali. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah benar aku bisa hidup tanpa persetujuan mereka? Apakah aku cukup kuat? Jawabannya adalah ya, dengan tegas dan penuh keyakinan. Keraguan itu hanyalah bayangan masa lalu yang mencoba mencuri kebahagiaanmu. Ketika kamu memeluk kebenaran ini, kamu juga memberi dirimu izin untuk bermimpi lebih besar. Impian yang dulu terasa mustahil karena tertutup oleh kritik mereka kini tampak dalam jangkauanmu. Kamu mulai mengejar tujuan yang benar-benar berarti bagimu, bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena itu adalah bagian dari panggilan jiwamu. Hubunganmu dengan orang lain juga berubah. Ketika kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, kamu menjadi lebih autentik. Kamu hadir dengan kepercayaan diri yang tulus, yang memancarkan energi hangat dan mengundang. Orang-orang yang benar-benar mencintaimu akan merasakan perubahan ini dan akan terinspirasi oleh perjalananmu. Dan jika kamu memiliki hubungan spiritual atau hubungan jiwa yang mendalam, seperti pasangan jiwa, kebenaran ini memberikan ruang bagi hubungan itu untuk berkembang. Tidak ada lagi beban yang kamu bawa dari masa lalu. Tidak ada lagi rasa tidak cukup yang mengganggu. Kamu hadir dalam hubungan itu dengan penuh cinta, menerima diri sendiri dan pasanganmu tanpa syarat. Lakukan latihan ini. Di saat-saat ketika keraguan muncul, ulangi kalimat ini dalam hati. Aku cukup, aku layak, dan aku bebas, tanpa persetujuan siapapun. Biarkan kata-kata itu menjadi perisai yang melindungimu dari bayangan masa lalu. Setiap kali kamu mengucapkannya, kamu memperkuat pondasi kebebasanmu. Kini, perjalananmu bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi tentang menjalani hidup yang selaras dengan jiwamu. Kamu tidak lagi terikat oleh batasan yang mereka ciptakan, tetapi melangkah dengan keberanian menuju kemungkinan tanpa batas. Ingatlah, kebenaran ini adalah hadiah yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Ia adalah obor yang akan menerangi jalanmu, bahkan di saat-saat tergelap. Kamu adalah pemilik takdirmu, pencipta realitasmu, dan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kritik siapapun. Kamu tidak lagi mencari persetujuan mereka. Sebaliknya, kamu menemukan dirimu sendiri, dan itulah kemenangan terbesar yang pernah ada. Bab 5. Memantapkan kebebasan yang baru ditemukan. Bayangkan dirimu berdiri di atas puncak bukit, angin sejuk menyapu wajahmu, dan pandanganmu menyapu cakrawala yang luas. Di titik ini, kamu merasa ringan, bebas dari beban masa lalu yang pernah membelenggumu. Namun, kebebasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Ia adalah hadiah yang harus dijaga, dipupuk, dan dipertahankan agar terus menjadi bagian dari dirimu. Mencapai kebebasan ini adalah pencapaian luar biasa, tetapi perjalanan belum selesai. Ini adalah langkah baru menuju hidup yang penuh makna, di mana kamu hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pilih sendiri. Kebebasan sejati bukan hanya tentang melepaskan diri dari cengkeraman orang lain, tetapi juga tentang memantapkan dirimu di atas fondasi yang kokoh, sehingga tidak ada badai yang dapat menggoyahkanmu lagi. Di masa lalu, mungkin kamu hidup dengan rasa takut. Takut pada kata-kata mereka,
takut pada penilaian yang tidak adil, atau bahkan takut pada kehilangan penerimaan mereka. Namun kini, kamu tahu bahwa dirimu cukup. Dan dengan keyakinan itu, kamu melangkah maju, membangun kehidupan yang mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Namun, perjalanan ini tidak bebas dari tantangan. Akan ada saat-saat di mana kebiasaan lama mencoba kembali merayap masuk, berbisik lembut, mencoba menarikmu kembali ke pola lama. Kata-kata mereka mungkin masih terngiang, atau kritik mereka mungkin masih terasa seperti duri di hatimu. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu tahu bahwa kekuatan mereka tidak lagi memiliki cengkeraman atas dirimu. Cobalah untuk mengenali momen-momen itu. Saat mereka muncul, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku membuat keputusan ini karena takut atau karena cinta pada diriku sendiri? Jawaban dari pertanyaan ini akan membimbingmu, membawamu kembali ke pusat dirimu, tempat di mana hanya kebenaranmu yang berkuasa. Setiap kali kamu berdiri teguh pada batasan yang telah kamu buat, kamu memperkuat kebebasanmu. Ketika mereka mencoba memancingmu ke dalam permainan lama mereka, dan kamu memilih untuk tidak terlibat, kamu menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak lagi terikat pada pola itu. Kamu menjadi seperti pohon yang akarnya semakin dalam, tidak tergoyahkan oleh angin yang mencoba menjatuhkanmu. Kebebasan ini juga membawa perubahan besar dalam bagaimana kamu menjalani hidupmu sehari-hari. Hal-hal kecil seperti memilih apa yang ingin kamu kenakan atau bagaimana kamu ingin menghabiskan waktu, kini terasa lebih berarti. Setiap keputusan yang kamu buat dari tempat kebebasan ini adalah pernyataan bahwa hidupmu adalah milikmu. Dan inilah yang luar biasa. Semakin sering kamu memilih dirimu sendiri, semakin alami proses ini menjadi bagian dari dirimu. Setiap keputusan yang selaras dengan jiwamu memperkuat fondasi kebebasanmu. Setiap langkah maju membangun momentum, membawa dirimu lebih dekat ke kehidupan yang penuh dengan cinta, keberanian, dan autentisitas. Ketika kamu memantapkan kebebasan ini, kamu juga memberikan contoh bagi orang-orang di sekitarmu. Mereka akan melihat keberanianmu, dan mereka akan terinspirasi untuk mengikuti jejakmu. Kebebasanmu bukan hanya milikmu. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang juga ingin melepaskan diri dari belenggu mereka sendiri. Latihan kecil yang dapat kamu lakukan untuk memantapkan kebebasan ini adalah dengan menuliskan setiap keputusan yang kamu buat dari tempat kebebasan. Mungkin itu adalah keputusan kecil, seperti menolak undangan yang tidak sesuai dengan hatimu, atau keputusan besar, seperti mengejar impian yang pernah kamu tinggalkan. Setiap keputusan ini adalah bukti bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu hidup dengan kesadaran dan keberanian. Ingat, kebebasan ini adalah hasil dari kerja kerasmu, keberanianmu, dan cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ia adalah fondasi yang akan menopangmu, bahkan ketika badai datang. Dengan memantapkan kebebasan ini, kamu tidak hanya menjaga dirimu dari pengaruh mereka, tetapi juga membuka pintu bagi kehidupan yang lebih luas, lebih indah, dan lebih penuh makna. Kamu telah berdiri di puncak bukit ini, dan dunia di bawah kakimu kini terasa tak lagi mengancammu. Kamu kuat, kamu berharga, dan kebebasanmu adalah cerminan dari keberanianmu. Teruslah melangkah, karena hidup yang penuh cahaya menantimu di depan sana. Bab 6. Menjaga ruang kebebasan yang telah kamu menangkan. Bayangkan ruang kebebasanmu sebagai sebuah taman yang indah. Taman ini penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran, pohon-pohon yang rindang, dan udara segar yang membawa rasa damai. Namun, seperti halnya taman manapun, taman ini memerlukan penjagaan. Rumput liar bisa saja muncul, dan hama bisa mencoba menyerang. Begitu pula dengan kebebasan yang telah kamu raih. Ia adalah ruang suci yang perlu dijaga agar tetap menjadi tempat di mana jiwamu bisa tumbuh dan berbunga. Kamu telah melalui banyak hal untuk mencapai titik ini. Perjuanganmu untuk melepaskan diri dari kontrol mereka adalah bukti keberanianmu. Namun, jangan lengah. Mereka yang pernah mencoba mengendalikanmu mungkin akan mencoba taktik baru. Mereka mungkin memainkan peran sebagai korban, memanfaatkan rasa bersalahmu, atau bahkan menggunakan kata-kata manis untuk menarikmu kembali ke pola lama. Ketika ini terjadi, ingatlah,
Kamu tidak lagi terjebak dalam narasi mereka. Kamu adalah penjaga ruang batinmu. Tidak ada seorang pun yang berhak memasuki ruang itu tanpa izinku, apalagi mencoba mengendalikannya. Kamu memiliki hak untuk berkata, tidak, tanpa perlu merasa bersalah atau harus memberikan penjelasan panjang lebar. Salah satu cara untuk menjaga kebebasan ini adalah dengan menetapkan batasan yang tegas. Batasan ini adalah pagar yang melindungi tamanmu. Mereka tidak dimaksudkan untuk memisahkanmu dari orang lain, tetapi untuk melindungi energi dan kedamaianmu. Ketika seseorang mencoba melewati batasan ini, kamu dapat dengan tenang berkata, "Maaf, tetapi itu tidak bekerja untukku." Kamu tidak perlu marah atau membela diri. Ketegasan yang tenang jauh lebih kuat daripada emosi yang meledak-ledak. Dengan setiap kali kamu mempertahankan batasan ini, kamu semakin memperkuat dirimu dan menunjukkan kepada mereka bahwa dirimu yang sekarang berbeda dari dirimu yang dulu. Menjaga kebebasanmu juga berarti terus memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ini bukan tindakan egois. Ini adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Ketika kamu menjaga dirimu, kamu juga menciptakan ruang untuk memberikan cinta yang tulus kepada orang lain. Bayangkan seseorang yang dulu mencoba mengendalikanmu, kini berdiri di depanmu, mencoba memancing reaksi lamamu. Tetapi kali ini, kamu tersenyum dengan tenang. Kata-kata mereka, yang dulu seperti belati, kini hanya seperti angin sepoi. Kamu tidak lagi terpengaruh, karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh mereka. Latihan kecil yang bisa kamu lakukan adalah membuat daftar hal-hal yang tidak lagi kamu izinkan masuk ke dalam ruang batinmu. Tulis apa saja yang dulu menguras energimu, dan nyatakan dengan tegas bahwa kamu tidak akan membiarkan hal-hal itu memengaruhimu lagi. Setiap kali kamu merasa tergoda untuk kembali ke pola lama, bacalah daftar ini sebagai pengingat bahwa kamu telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Dan ingatlah, menjaga kebebasan ini bukan berarti hidup dalam ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh cinta terhadap dirimu sendiri. Kebebasan yang kamu jaga dengan penuh kesadaran akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih besar, lebih damai, dan lebih berarti. Saat kamu terus menjaga ruang ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahan dalam dirimu. Mereka yang benar-benar peduli akan menghormati batasanmu dan mendukung pertumbuhanmu. Mereka yang tidak bisa menerima perubahan ini mungkin akan mundur, tetapi itu bukan kehilangan. Itu adalah penyelarasan dengan hidupmu yang baru. Kebebasan ini adalah hadiah yang telah kamu perjuangkan. Jagalah ia seperti kamu menjaga taman yang indah dengan cinta, kesabaran, dan perhatian. Dengan begitu, kebebasan ini tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan tumbuh, memberikanmu ruang untuk bermimpi lebih besar dan hidup lebih dalam. Kamu adalah penjaga ruang kebebasanmu. Dan dengan setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaganya, kamu semakin dekat dengan kehidupan yang benar-benar selaras dengan dirimu yang sejati. Bab 7. Merangkul jalan yang terbentang di depan. Bayangkan dirimu berada di sebuah persimpangan. Jalan di belakangmu penuh dengan bekas jejak langkah yang berat. Jejak yang mengingatkan pada perjuanganmu melawan kendali dan manipulasi mereka. Namun, ketika kamu memandang ke depan, yang terlihat adalah jalan luas yang terbentang tanpa batas, penuh dengan sinar harapan dan kemungkinan. Inilah momenmu untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang membelenggu, dan merangkul kebebasanmu sepenuhnya. Perjalanan menuju titik ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kamu telah mematahkan rantai yang pernah mengikatmu. Kamu telah menahan badai kritik, sindiran, dan penilaian yang tidak adil. Kamu telah mengatasi rasa takut yang pernah menghantui setiap keputusanmu. Dan sekarang, kamu berdiri di ambang babak baru dalam hidupmu. Babak yang tidak lagi dikendalikan oleh bayangan masa lalu, tetapi oleh cahayamu sendiri. Langkah pertama untuk merangkul jalan ini adalah menyadari bahwa masa lalumu tidak lagi mendefinisikanmu. Mereka mungkin pernah membuatmu merasa kecil, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Ketika kamu memandang ke depan,
Lihatlah dirimu sebagai seseorang yang penuh potensi, yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang sepenuhnya selaras dengan jiwamu. Namun, perjalanan ini juga memerlukan keberanian. Akan ada rintangan di jalan yang baru ini, tetapi kali ini kamu berbeda. Kamu memiliki alat yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya, kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Jalan ini juga merupakan tempat di mana kamu bisa mulai bermimpi lebih besar. Impian yang pernah kamu kubur karena rasa takut atau keraguan kini bisa muncul kembali, lebih hidup dari sebelumnya. Mungkin kamu ingin mengejar karier yang selalu kamu impikan, membangun hubungan yang sehat, atau bahkan memulai sesuatu yang benar-benar baru. Apapun itu, langkah pertama menuju impianmu dimulai dari keyakinan bahwa kamu mampu mencapainya. Hubunganmu dengan dunia di sekitarmu juga akan berubah. Ketika kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain, kamu mulai membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan cinta sejati. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan melihat perubahan ini dan akan mendukungmu dalam perjalananmu. Cobalah latihan sederhana ini. Luangkan waktu untuk duduk dengan tenang dan pikirkan satu impian yang selama ini kamu abaikan. Biarkan dirimu merasakannya, membayangkannya, dan percaya bahwa itu mungkin terjadi. Tuliskan langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil untuk mulai mewujudkannya. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah pernyataan bahwa kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Jalan yang baru ini juga membawa kedamaian. Beban yang dulu kamu pikul kini telah lenyap, digantikan oleh perasaan ringan dan lapang. Kamu mulai menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Matahari pagi, tawa bersama orang-orang yang kamu cintai, atau sekadar waktu untuk dirimu sendiri. Dan inilah keajaiban dari kebebasanmu. Semakin kamu merangkul jalan ini, semakin banyak peluang yang muncul. Semesta, yang dulu terasa seperti medan perang, kini menjadi tempat yang ramah, penuh dengan dukungan dan sinyal-sinyal bahwa kamu berada di jalur yang benar. Tidak ada yang perlu kamu buktikan kepada siapapun. Hidupmu adalah milikmu, dan setiap keputusan yang kamu buat dari tempat kebebasan ini adalah bukti bahwa kamu telah menang. Saat kamu melangkah ke depan, ingatlah bahwa jalan ini adalah perjalanan seumur hidup. Ada banyak hal yang akan kamu temukan, kekuatan yang belum pernah kamu sadari, cinta yang lebih dalam, dan keberanian untuk menjadi dirimu yang sejati. Kamu telah mengatasi badai, dan kini kamu berjalan di bawah matahari yang cerah. Teruslah melangkah, karena hidup yang penuh keajaiban menantimu di setiap tikungan. Kini, perjalananmu sampai pada titik ini. Setiap langkah yang telah kamu ambil adalah bukti dari keberanian, kekuatan, dan cinta terhadap dirimu sendiri. Kamu telah melalui badai, menahan luka, dan bangkit dengan keyakinan baru. Namun, akhir dari perjalanan ini bukanlah sebuah perpisahan, melainkan awal dari babak baru dalam hidupmu. Babak yang dipenuhi dengan kebebasan sejati, harapan, dan peluang yang tanpa batas. Ketahuilah bahwa kebebasan yang kamu miliki saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari keberanianmu untuk berkata tidak pada apa yang tidak lagi melayanimu, dan berkata ya pada hidup yang benar-benar kamu inginkan. Dengan setiap batasan yang kamu tetapkan, setiap keputusan yang kamu buat untuk dirimu sendiri, kamu telah menunjukkan bahwa kamu adalah penguasa atas hidupmu. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Jalan di depanmu masih panjang dan penuh dengan kemungkinan. Akan ada tantangan baru, tetapi kali ini, kamu melangkah dengan keberanian yang berbeda. Kamu tidak lagi dibayangi oleh keraguan, tetapi dipandu oleh keyakinan bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang datang. Kebebasan ini adalah hadiah yang harus dirayakan, dijaga, dan terus dikembangkan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk hidup sepenuhnya, untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat,
dan untuk mengejar apa yang membuat jiwamu bersinar. Ingatlah bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Ketika kamu melihat ke cermin, lihatlah dirimu dengan rasa bangga. Kamu bukan lagi seseorang yang tunduk pada kata-kata orang lain, tetapi seseorang yang hidup sesuai dengan nilai-nilaimu sendiri. Kamu adalah bukti bahwa kebebasan sejati berasal dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Melangkahlah dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Dunia menunggumu untuk bersinar, dan dirimu yang sejati adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada hidup ini. Terima kasih telah membuka hati dan pikiranmu untuk pesan ini. Jika kamu merasa perjalanan ini bermanfaat, klik tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap melangkah dengan kebebasan baru. Dukunganmu melalui fitur Super Thanks adalah energi yang memperkuat perjalanan ini. Dan kami berterima kasih atas setiap langkah yang kamu ambil untuk mendukung perjalanan spiritual ini. Kamu adalah cahaya, dan dunia siap untuk menerima sinarmu.